Jadi misalnya Bapak dari bacaan sembahyang, misalnya dari usollinya hafal, misalnya nih kita menghafal, belajar menghafal dari usolli, ya ada kita beratul ikram, akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, mi wajah wa iyadillahi faqala sallallahu alaihi wa muslimin. La salatu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya ada. Dari itu kita sampai ke bacaannya, sampai wiridnya, supaya bukan ke depan itu beribadah untuk kali sia-sia. Ini misalnya sembahyang dilanggar, bacaan bisa usoliyah, ya ada dalam Fatihah 2 aja. Nah, artinya mengkata itu aja hidup, berarti kata itu aja, artinya hidup harus ada perubahan. Jadi Bapak nih dari kampus disuruh oleh pihak kampus mengubah dahulunya 6 kali bisa jadi bisa, ya ada, supaya ibadah itu harus sia-sia. Paham? Nah, itu maksud Bapak adalah misalnya mau mengumpul dari apa yang Bapak hafal. Bapak tuh kadang memaksakan diri juga, bagian hafal bagus, ada hafal, ada Bapak tuntut bisa dihukum lah dihafal, ada. Karena ini Bapak cuma penugasan, artinya menghafal. Alhamdulillah, mengada hafal tuh ya kerja keras benar, kerja keras barang, ya ada. Yang penting niatakan kita tuh supaya bagus ibadah. Karena ketika kita sudah meninggal, itu yang pertama kali dihisab adalah masalah sembah. Nah, kalau sembahyangnya ada beres, berarti ada beres sudah ada. Amal ibadah yang lain tadi diterima juga. Karena pertama yang dihisab itu adalah sembah. Ya, di sini itu sembahyang adalah kekaruan. Puasa itu antara duanya terima adanya juga. Karena kita ibadah adalah kekaruan. Dari sembahyang itu, makanya dia manusia tuh ketika ini sudah baik dilihat dari sholatnya. Sholatnya itu sudah baik, insyaallah dari perilakunya bisa berubah sedikit demi sedikit, berubah semangat. Meskipun ada ketahuan, ada terlihat, tapi dari perilakunya sudah terubah semangat. Nah itu maksud Bapak. Jadi siapa yang mengumpulkan nomornya? Nomor Bapak. Saya hitung dikit. Amat ya, Mas? Hah? Ini pelan-pelan kayak ini dia. Bapak siapa hafal nomor 1 ya? Jadi Bapak yang minta nomor 3. Ya, nomor siapa hafal lagi? Ini hafal, apa lagi? Nah, Bapak kena Bapak badan nomor itu, jadi Bapak kena minta logikam. Misalnya kita mintakan nomor yang lain-lain, jadi Bapak bentuk huruf nanti. Paham? Nah, artinya harus dibatalkan, kita tuh jujur mengadakan perubahan yang drastis, ya kan? Jadi sembahyang berjalan itu dia. Ya kan ya? Bapak di sini artinya yakin aja bukan contoh anaknya sembahyang itu jujur. Mungkin karena ada hafal sebenarnya niatnya yang ada dari awal dari akhir. Misalnya pasti ada yang ada hafal. Misalnya bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir kan ada hafal, ya kan? Yang lain kan ada hafal. Itu harus disempurnakan karena ibadah pertama kali dihisab oleh Tuhan. Ya, kamu kita ada begini sembahyang 10 tahun sembahyang tidak ketahuan, kita diterima. Sia-sia kita sembahyang ya Allah. Nah, artinya sudah bisa sembahyang itu artinya kita khusyuk. Kalau sebanyak punya kawan, ketika orang berwirid itu jangan keluar. Hadis mengatakan setiap orang sembahyang pada berwirid itu sama dengan halnya seperti monyet. Ya kan? Berarti orang itu sembahyang dan beradab, artinya sembahyang beradab itu dari awal sampai akhir. Paham? Karena Bapak menambah malam ini sudah terkumpul nomor hiji lawan nomor ini aja Bapak simpan lah. Karena belum kami meminta lawan kawan lain. Paham? Hiji LD. Kalau mungkin belum kami juga tapi siapa lah? Betana. Nah, betana siapa? Jadi dari cat-cat saja kan cat nomor Pak ini nomor anu Pak ini nomor anu Pak ini nomor anu Pak ini. Jadi Bapak ngaren nih. Jadi Bapak bulan kena grup. Nah, grup itu kena Bapak adakan Zoom tiap hari. Ini ada misalnya dari usolli, dari ininya, dari niatnya, dari Allah Akbar kabiranya sampai akhir, sampai muridnya. Ya ada. Nah, supaya kan masa depan itu bagus gitu. Bisa sembahyang ya. Bapak di sini mungkin ada yang hafal baca sembahyang, bisa ada niatnya ada hafal, baca sembahyang ada hafal. Ya ada. Nah, artinya lain-lain manusia itu artinya harus kita sempurnakan dalam
Demikian dulu Bapak. Assalamualaikum.